kecenderungan pornografi di Indonesia semakin meningkat. Gerakan Jangan Bugil Depan Kamera menyatakan bahwa kecenderungan pornografi di Indonesia semakin meningkat dan semakin melibatkan anak muda. Ada 10 fakta penting berkaitan dengan hal tersebut. Pertama, Indonesia menduduki peringkat rata-rata keempat sedunia sebagai pengakses pornografi dengan pencarian kata kunci seks. Kedua, yang lebih mengkhawatirkan lagi, akses yang tinggi terhadap materi pornografi tersebut berasal dari kota-kota Indonesia di mana konsentrasi pelajar berada. Ketiga, Gerakan Jangan Bugil Depan Kamera menyatakan per Mei 2007 telah beredar 500 plus mini video porno asli Indonesia dengan kecenderungan tambahan yang berlipat setiap tahunnya. Keempat, 90% pelaku mini video porno asli Indonesia tersebut adalah pelajar dan mahasiswa dengan kecenderungan usia yang semakin muda, perilaku yang semakin berani, dan dilakukan di ruang yang semakin publik. Kelima, Indonesia menduduki peringkat 1 selama 7 tahun berturut-turut sebagai pengakses foto dan video porno idola seks Asia. Keenam, Indonesia menduduki peringkat 1 sebagai peserta di kamar-kamar video chat 18 tahun ke atas yang berbagi perbincangan dan tayangan porno. Ketujuh, Indonesia merupakan pencari tertinggi di internet untuk isu berkenaan pornografi, baik yang bersifat fakta, sensasi, maupun dugaan saja. Kedelapan, Indonesia merupakan pengunggah tertinggi foto dan mini video porno ke atau melalui internet. Kesembilan, Indonesia merupakan pengunggah tertinggi klip video musik dangdut dengan tampilan porno. Kesepuluh, perilaku sexting berbagi pesan porno melalui gadget dan internet di kalangan remaja Indonesia semakin meningkat. Perilaku sexting atau berbagi materi porno melalui gadget dan internet di kalangan remaja Indonesia pun semakin mengkhawatirkan. Para remaja cenderung menyatakan bahwa berbagi materi porno adalah hal biasa dan normal untuk dilakukan. Sebagian menyatakan suka rela melakukan bugil depan kamera serta membagi foto dan videonya. Sebagian lain menyatakan membagi foto dan video bugil dirinya atas permintaan dan atau desakan teman-temannya. Jumlah foto dan video bugil pelajar yang dibuat di ruang publik, terutama di lingkungan sekolah atau di dalam kelas, terus meningkat. Foto dan video bugil dibagikan oleh pelaku paling banyak kepada pacar, kepada calon pacar, bahkan kepada orang lain yang hanya kenal secara online. Media penyiaran, khususnya televisi, karena sifatnya audiovisual, daya jangkaunya yang luas, dan persaingan bisnis cenderung rawan terhadap masalah-masalah pornografi. Penetrasi media komunikasi di Indonesia didominasi oleh televisi dengan presentase 95%. Per Desember 2012, Indonesia memiliki 573 lembaga penyiaran televisi dengan 402 diantaranya merupakan televisi swasta komersial. Rata-rata waktu menonton televisi per orang adalah 4,5 jam per hari, sama dengan 53% dari keseluruhan waktu orang tersebut dalam mengakses media komunikasi. Tahun 2012, bentuk pelanggaran isi siaran yang dilakukan lembaga penyiaran televisi 3 besarnya secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan pornografi, yakni
masalah perlindungan anak dan remaja, kesopanan dan kesusilaan, serta seks. Jika tidak ditangani dengan serius, pornografi akan menjadi masalah yang serius bagi bangsa ini. Asumsi yang menyatakan bahwa pornografi bukanlah masalah yang serius, hanya sekedar iseng, dan akan dengan sendirinya membosankan, harus diperbaiki. Pornografi itu berbahaya. Victor B. Klein, PhD, psikoterapis, dan guru besar di Amerika Serikat, dalam risetnya menyatakan adanya 4 tahap bahaya pornografi. Bahaya pertama, adiksi atau kecanduan. Orang yang terpapar pornografi akan terus-menerus butuh dan menikmati materi pornografi dan menjadikan pornografi sebagai rangsangan, bahkan obat kuat untuk pelampiasan seksual. Bahaya kedua, eskalasi. Tahap ini menjadikan pecandu pornografi tidak bisa lagi menikmati materi pornografi yang biasa, melainkan mencari materi yang lebih eksplisit, lebih aneh-aneh, dan lebih menyimpang. Bahaya ketiga, desentiasi. Tahap ini menjadikan orang tidak lagi sensitif mengenai perilaku seksual yang tabu, melanggar hukum, perilaku menjijikan atau amoral. Segala yang menyimpang dianggap biasa dan bisa diterima atau diizinkan. Bahaya keempat, acting out sexually. Tahap di mana orang mulai mempraktekkan gagasan-gagasan menyimpang hasil pikirannya yang telah dirusak pornografi dalam pikirannya, dalam kehidupan kesehariannya. Dari sinilah mulai maraknya berbagai pesan porno, seks bebas, berganti pasangan tidak sah tanpa puas-puasnya, mempertontonkan diri dengan senonoh, pesta-pesta porno, voyeurisme, bahkan kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain dalam berhubungan seks, melampiaskan seks dengan ABG, dan sensasi memperkosa. Pornografi sangat berbahaya karena dia merusak otak lebih daripada narkoba, terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Bahaya yang paling besar yang kita hadapi sekarang adalah karena kita tidak sadar bahaya itu ada di ujung jemari dan mata anak kita. Berdasarkan penelitian di bidang otak, pornografi memintas jalan dan melewati prefrontal cortex. Prefrontal cortex adalah bagian otak yang terletak di atas alis kanan mata yang berfungsi untuk membentuk nilai dan moral, kemampuan membuat perencanaan, kontrol diri dan emosi, menunda kepuasan, mengetahui konsekuensi, dan mengambil keputusan. Pornografi hanya memuaskan atau memenuhi kebutuhan sistem limbik di otak manusia. Segala sesuatu yang tidak difungsikan, maka manfaatnya menjadi berkurang atau mengecil. Demikian pula prefrontal cortex yang terus-menerus dilewati, fungsinya sebagai pembentuk ketahanan pribadi seseorang lambat laun menjadi hilang. Dalam perspektif perlindungan anak, pornografi adalah sebuah kejahatan yang sangat berbahaya bagi anak. Pornografi menciptakan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dan sulit dihapus dari memori anak. Mengganggu tumbuh kembang anak secara fisik, seperti perusak terhadap sistem hormonal dalam tubuh anak. Mengganggu tumbuh kembang anak secara psikis, seperti distorsi kognitif, pergeseran nilai-nilai luhur, norma, dan budaya. Anak yang menonton pornografi terdorong menirukan adegan yang ada dalam gambar atau video tersebut.
Pornografi erat dengan tindak kriminalitas seksual di masyarakat. Anak sebagai kelompok yang paling rentan beresiko tinggi menjadi korban kekerasan seksual. Sekali lagi, pornografi itu berbahaya dan perilaku porno itu membahayakan. Tuhan Maha menerima ampun, internet tidak. Sekali foto dan video bugil beredar di internet, tidak ada yang bisa menghapusnya. Sadarilah, Anda adalah apa yang Anda tonton. Pastikan tontonan itu bukanlah hal-hal di luar kesopanan dan kesusilaan, apalagi pornografi. TV membuka cakrawala dunia, namun dia juga berpotensi membuka pintu kejahatan pornografi. Pornografi itu racun erotis atau narkoba lewat mata. Jangan biarkan masa depan anak kita hancur karena racun ini. Selalu ada harapan. Mari kita mulai mengajarkan kepada mereka untuk menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, karena itu lebih suci bagi mereka dan Allah tahu apa yang kita kerjakan. Perlindungan anak dari bahaya pornografi jangan ditunda dan jangan lagi dibelakangkan. Tidak perlu bukti lebih banyak lagi bahwa pornografi berdampak negatif baik bagi tumbuh kembang anak, memicu perilaku seks bebas, dan meningkatkan resiko anak menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia bebas pornografi. Indonesia adalah negara yang menjunjung harkat dan martabat warga negaranya, termasuk perempuan dan anak. Maraknya pornografi berdampak negatif terhadap perkembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam proses tumbuh kembang anak perempuan dan anak laki-laki. Mari kita peduli dan perkuat tekad untuk mencegah bahaya pornografi, sehingga menjadikan perempuan dan anak lebih berdaya dan terlindungi. Untuk mencegah dampak negatif dari penyebaran pornografi, maka Indonesia sesungguhnya telah memiliki perangkat perundang-undangan. Kita sudah punya undang-undangnya dan kita juga punya peraturan pemerintahnya. Bahkan juga kita sudah membentuk gugus tugas. Gugus tugas ini beranggotakan dari berbagai kementerian, lembaga masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan, akademisi, dan masyarakat luas. Selamatkan bangsa dari bahaya pornografi. Jangan biarkan kamera kan merenggut semua kehormatanmu. Tak pantas kau tukar mulia hidupmu untuk layani nafsu.